Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kita masuk di pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Buka buku temanya halaman 51. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Perhatikan. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Serangga ini sering disebut dengan insekta. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Nah, warnanya bermacam-macam. Ya, kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah yang dan cemerlang ini bermacam-macam. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan lain-lain. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur. Telur yang lekat di daun kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Kemudian setelah 2 minggu, larva atau ulat dibentuk menjadi kepompong. Kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Nah, ini artinya menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga. Ya, serangga atau insekta tadi. Nama lain dari serangga adalah insekta. Serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, dia membantu bunga dalam penyerbukan. Bagi para petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan pada sari bunga di berbagai macam tanaman. Nah, itulah, jadi kupu-kupu ini sangat bermanfaat bagi para petani. Nah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu berfungsi sebagai indera pencium bau nektar. Apa itu nektar? Nektar adalah cairan manis yang terdapat pada bunga. Dan keseimbangan, sehingga kupu-kupu berperan sangat penting dalam melestarikan tanaman dan menjaga kelangsungan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti kupu-kupu dan tanaman bunga tadi. Kupu-kupu di Indonesia sangat banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari daerah negara lain, karena di Indonesia memiliki hutan yang luas, jadi berbagai macam jenis kupu-kupu hidup menyesuaikan diri dengan warna atau lingkungannya. Sekarang kita masuk di bahasa Indonesia, mata pembelajaran bahasa Indonesia. Buka buku temanya halaman 67 sampai 68. Nah, di sini ada terdapat perbedaan dan persamaan antara laba-laba dan kumbang. Kalau tadi kita membahas tentang kupu-kupu di pembelajaran IPA, sekarang kita membahas laba-laba, persamaan dan perbedaan laba-laba dan kumbang. Kita masuk di perbedaan. Pada laba, yang pertama tidak mempunyai antena, sedangkan pada kumbang mempunyai antena. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan yang kedua adalah jumlah kaki pada laba-laba 8, sedangkan pada kumbang hanya ada 6. Kemudian pada laba-laba tidak memiliki sayap sehingga tidak dapat terbang, sedangkan pada kumbang kebalikannya, kumbang memiliki sayap sehingga dapat terbang. Kemudian perbedaan yang keempat, memiliki mata yang sederhana pada laba-laba, sedangkan pada kumbang memiliki mata majemuk. Kemudian pada laba-laba memiliki 2 segmen tubuh, sedangkan pada kumbang memiliki 3 segmen tubuh. Kemudian yang keenam, pada laba-laba mempunyai rahang menusuk, sedangkan pada kumbang mempunyai rahang mengunyah. Pada laba-laba ini mempunyai rahang yang menusuk ini agar dia menyerap nektar pada bunga. Dan yang terakhir, pada laba-laba membuat jaringan sutra, sedangkan pada kumbang tidak bisa membuat jaringan sutra. Nah, itulah perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Sekarang kita masuk pada persamaan. Persamaan laba-laba antara laba-laba dan kumbang ada 3. Yang pertama adalah mereka berdua, si laba-laba dan si kumbang, sama-sama memerlukan makanan. Nah, persamaan yang kedua, mereka sama-sama berkembang biak dengan bertelur.
Dan yang terakhir, persamaan yang ketiga adalah sama-sama memiliki dua mata. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang daur hidup kupu-kupu pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan perbedaan dan persamaan antara laba-laba dan kumbang pada pembelajaran bahasa Indonesia.